Sini dulu, ke sini dulu. Menghadap ke sana. Ke dinding. Menghadap ke dinding. Ya. Dua-dua di apa kan? Ya. Mas. Berarti apa? Masih dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rekan-rekan media, jurnalis sekalian, bahwa pada hari ini kita akan melakukan rilis terkait dengan pencurian satu unit kendaraan Xenia warna metalik yang terjadi pada tanggal 10 Juli 2022. Artinya kalau sekarang tanggal 13, berarti 3 hari lalu kejadian ini di hari Minggu. Pemilik dari kendaraan ini adalah Saudara Ahmad Darwis yang berdomisili di Kelurahan Sitiotio, Kecamatan Pandan. Nah, kejadian ini terjadi tanggal 10 Juli tadi dengan cara pelaku datang ke tempat atau ke rumah korban, dan saat itu korban silaturahmi ke tempat keluarganya sekitar jam 10 pagi, kurang lebih jam 10 pagi keluar korbannya, kemudian oleh tersangka yang sudah melakukan pemantauan kurang lebih sekitar 10 hari di lokasi rumah korban. Kemudian tanggal 10 pagi itu setelah perginya si korban ke rumah saudaranya, kemudian pelaku melakukan pencurian dengan memasuki pekarangan korban dan kemudian membawa langsung mobil tersebut menuju Medan. Kemudian kita melakukan penyelidikan, kemudian kita mendapati satu nama, yaitu Saudara Adi, wira swasta. Kemudian kita melakukan profiling, dan hasil dari profiling bahwa yang bersangkutan berada di Medan. Kemudian kita melakukan koordinasi atau tim operasional menuju Medan dan bekerja sama dengan Ditreskrim Polda Sumut, kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku yaitu Saudara Adi. Kemudian dikembangkan kepada penada barang, yaitu Saudara Herman yang berada di Marelan di Medan. Nah, kemudian setelah melakukan penangkapan, kemudian kita membawa tersangka, barang bukti, dan seperti yang rekan-rekan lihat bahwa si tersangka menjual kepada penada sebesar 30 juta rupiah, dan ini sisa-sisa dari uang yang didapatkan oleh si pelaku pencurian. Sisa-sisa uang ini kemudian kita melakukan penyitaan. Jadi modus daripada pelaku melakukan pencurian ini adalah pelaku dulunya pernah bekerja kepada korban sampai dengan tahun 2019. Kemudian pelaku
tidak bekerja lagi, dan pada tahun 2022 di tanggal 10 Juli itu pelaku kembali ke sini dan kemudian melakukan pencurian. Saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan itu ada 3 orang saksi, dan 1 saksi adalah orang yang melihat pelaku berada di sekitar lokasi, sehingga itulah dari titik awal kita melakukan pengungkapan kasus sampai ke Medan. Mungkin itu rekan-rekan semua, mungkin ada yang ditanyakan. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 363 huruf ayat 1 ke 5E, yaitu pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Nah, apakah si penadah ini pemain baru atau mereka ini sudah merupakan sindikat atau sudah tim? Pelaku, dari hasil pemeriksaan, pelaku menyampaikan bahwa ini baru pertama kali dilakukan, dan ini adalah motifnya adalah motif ekonomi. Oke. Berarti dijual ini berapa kira-kira ini, Komandan? Dijual kepada Dijual si tadi penadah? saya sudah sampaikan bahwa dijual ini ada 30 juta rupiah, 30 juta. dengan sisa uang yang masih kita lakukan penyitaan ini adalah 15 juta. Jadi sisanya sudah digunakan oleh pelaku. Si pelaku ya. Berarti surat-suratnya memang nggak ada di mobil atau memang tidak? Jadi pelaku melakukan ini tidak ada surat-surat yang ada di mobil. Jadi mobil ini dibawa langsung saja ke Medan, kemudian dijual tanpa disertai dengan dokumen resmi. Kuncinya gimana? Kunci dari mana? Jadi pelaku pada 2009 itu ketika diberhentikan atau ketika tidak bekerja lagi kepada si korban, pelaku tidak mengembalikan kunci. berarti pekerjaannya dulu apa, Komandan? Pekerjaannya adalah sopir. Oh, sopir. Mobil pribadi korban. Dia adalah salah satu sopir rental dulunya. Rental. Ya. Berarti kuncinya nggak dikembalikan dia. Berarti si pemilik mobil memakai kunci serap. Selama ini berarti, Bang, kalau dari sejak tahun 2019 tadi ya. Ya. Memang pernah ada penukaran kunci karena mungkin ada salah satu remote-nya yang rusak. Tapi itu terjadi di 2019. Nah, tidak ada, setelah 2019 tidak ada hubungan lagi sampai 2022. Kemudian di 2022 terjadi kehilangan ini. Komandan, ini kan seperti yang kita amati, sangat jarang sebenarnya terungkap kasus-kasus pencurian mobil seperti ini. Dan ini kita lihat tadi sesuai dengan pengakuan Komandan hanya dalam tempo 3 hari. Ini dalam kerjanya ini apakah ada sinergitas dengan Polda atau mungkin ada dari tim-tim yang lain sehingga dalam waktu 3 hari bisa langsung terungkap ini, Komandan? Jadi dari kita lakukan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita melakukan analisa termasuk pemeriksaan saksi-saksi, termasuk kita coba juga mencoba CCTV yang ada, kemudian kita setelah kita ada orang yang dicurigai dan orang mengenal dulunya pernah mengenal orang ini, kita dalami ada apa, si pelaku berada di Kota Pandan. Kemudian setelah kita profiling, kita tunjukkan kepada beberapa orang dan dikenal oleh beberapa orang, saksi-saksi lain. Kemudian itu kita dalami apakah benar dia yang melakukan pencurian ini. Kemudian setelah kita telusuri, kita cari dan bekerja sama dengan di Treskrimum di Kota Medan, kita melakukan pencarian ke alamat rumah sehingga kita menemukan mobil ini. Jadi, Komandan, ini terkait dengan nomor polisi kendaraan dari korban sendiri, ada perubahan apakah platnya diganti oleh penadah? Jadi setelah dilakukan pencurian, pelaku mengganti nomor plat dari mobil ini, mobil atau barang bukti mobil. Jadi nomor aslinya mobil tersebut adalah BK 1266IA. Itu diganti ya. Mungkin yang mau disampaikan, Komandan, terhadap para pemilik mobil lah, ini kan menjadi sebuah peringatan juga nih, Komandan. Jadi kita himbau kepada warga masyarakat untuk benar-benar mengamankan kendaraannya yang berada di rumah, jangan sampai atau mengantisipasi
apabila kendaraannya pagar dikunci maupun kendaraannya benar-benar steril, tidak kunci tidak berpindah tangan karena bisa saja kunci itu dipalsukan dan sebagainya. Jadi kita harapkan masyarakat juga bisa menjaga dirinya, kendaraannya untuk selalu aman, tidak sampai jatuh kepada pelaku pencurian. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Komandan.